Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi pertemuan di malam hari ini demi untuk memenuhi tugas kelompok kita. Jadi, presentasi kita malam ini yaitu tentang peran negara-negara di Asia Pasifik dalam G20, yakni studi kasusnya yaitu krisis keuangan global. Mohon izin perkenalan diri, saya sendiri Febro Sapir Ferdinand, dengan teman saya Muhammad Farid Kurniawan, Yuki Ramadona, Marnes Alfarabi Maulana, dan Bambang Pamungkas. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita langsung ke materi selanjutnya. Apakah slide-nya sudah ini terlihat? Sudah, Saudara Febro. Sudah. Terima kasih. Baik, langsung saja kita ke sesi pendahuluan ya. Dimulai dari saya sendiri dulu. Jadi yang pertama itu adanya latar belakang. Jadi latar belakangnya itu yakni The Group of 20 atau G20 ini sendiri merupakan sebuah forum diskusi yang dibentuk sejak tahun 1999. Yang pada awalnya G20 ini dibentuk guna untuk menjawab permasalahan krisis moneter pada tahun 1998 dengan menggabungkan negara maju dan negara berkembang. Sepanjang perjalanannya tersebut, akhirnya G20 menjadi sebuah bentuk kerjasama internasional guna memajukan perekonomian dunia secara bersama-sama. Negara-negara yang tergabung dalam G20 sendiri ada negara Australia, Amerika Serikat, Turki, Prancis, Meksiko, Indonesia, Jerman, India, Rusia, Arab Saudi, Brazil, Inggris atau Britania Raya, Argentina, Afrika Selatan, Tiongkok, Italia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan terakhir Uni Eropa. Forum G20 sendiri merupakan representasi sekitar 80% terkait ekonomi dunia, 75%-nya terkait perdagangan internasional, dan 2/3 dari populasi di seluruh dunia. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran G20 ini sendiri dalam menentukan arah kebijakan perekonomian dunia. KTT G20 juga menjadi forum yang dapat meningkatkan taraf kehidupan banyak orang di dunia atas kemampuannya dalam menghasilkan kebijakan, hukum, dan juga peraturan yang bersifat internasional. The Group of 20 atau G20 telah memberikan dampak bagi kemajuan tata kelola keuangan global dengan melalui pengaturan yang jauh lebih ketat, kebijakan makroprudensial, dan juga meningkatkan kapasitas pinjaman IMF. Selain itu, pelaksanaan KTT G20 diharapkan dapat menjadi sarana bagi negara-negara untuk membangun kepercayaan dalam melakukan kerjasama atau hubungan yang sifatnya internasional. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Jadi yang pertama itu bagaimana peran G20 dalam kerjasama ekonomi pembangunan dunia, dan yang kedua bagaimana peranan negara-negara Asia Pasifik dalam G20. Selanjutnya landasan teori konseptual yang akan dibacakan kepada Saudari Yuki. Saya persilakan kepada Saudari Yuki. Oke, baiklah. Jadi yang C itu adalah landasan teori atau konseptual. Jadi di sini kelompok kami itu menggunakan yang pertama, rezim internasional. Jadi menurut Robert R. Cohen, rezim internasional itu dipandang sebagai sebuah instrumen kerjasama antar negara-negara di dunia yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan salah satu contoh dari rezim internasional itu sendiri adalah G20 yang merupakan sebuah bentuk kerjasama internasional guna memajukan perekonomian dunia secara bersama-sama. Dan yang kedua itu ada kerjasama internasional. Jadi kerjasama internasional ini dilakukan guna mencapai keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut, sehingga dapat mendukung dari kepentingan tindakan dari masing-masing negara. Dan salah satu contoh kerjasama internasional itu adalah forum G20. Jadi forum G20 sendiri merupakan suatu kerjasama internasional antara negara maju dan juga negara berkembang guna memajukan perekonomian dunia secara bersama-sama serta sebagai solusi dan pencegahan dari krisis finansial global. Baik, baik, sudah cukup. Terima kasih Saudari Yuki. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan. Saya persilakan kepada Saudara Fahri. Baik. Baik, terima kasih moderator Saudara Febro. Baiklah, kemudian dilanjutkan dengan peran G20 dalam kerjasama ekonomi pembangunan dunia. Di sini dijelaskan bahwa mengenai isu ekonomi pembangunan, G20 menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan sangat penting dalam pemulihan ekonomi secara global yang dimulai dari pembangunan. G20 juga memastikan stabilitas keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menghindari
dan mengelola krisis yang terjadi. Selain itu, adanya peningkatan integrasi negara-negara berkembang dalam ekonomi global yang ikut serta dan berkontribusi pada tujuan G20. Next. Peranan negara-negara Asia Pasifik dalam G20. Dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan negara berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis. Berkembang untuk bersama-sama, misalnya pada negara Indonesia yang memegang presidensi G20 yang ke-17 pada tahun 2022 ini. Adapun presidensi G20 Indonesia ini bertema Recover Together, Recover Stronger, yang berarti bahwa Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung, pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Baik, cukup. Terima kasih untuk Saudara Fahri Kurniawan. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Saya persilakan kepada Saudara Bambang. Saudara Bambang, apa bisa didengar? Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan G20 dan krisis keuangan global. Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 berawal dari kondisi negara Amerika Serikat. Dengan hipotek subprima negara, sekuritasi, dan akumulasi kredit yang mengalami krisis sehingga berkembang menjadi krisis keuangan global. Berdasarkan krisis keuangan global tersebut, Forum G20 mengadakan pertemuan guna membahas solusi dari krisis keuangan global tersebut. Yang pertama, pada KTT G20 di Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan terkait langkah-langkah yang diambil guna memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, di tahun 2009, G20 mengadakan kembali forum pertemuan dan menghasilkan banyak kesepakatan. Hal tersebut mencakup berbagai aspek seperti regulasi, penghormatan hak milik pribadi, pasar kompetitif, perdagangan dan investasi terbuka, serta keuangan negara yang dikelola dengan baik. Mohon sebentar, ada sedikit kesalahan. Baik, bisa dilanjutkan Saudara Bambang. Baik, adapun langkah yang dilakukan oleh G20 pada kedua pertemuan tersebut telah berhasil memulihkan kepercayaan dan mengurangi kepanikan sehingga dapat kembali membangun ketenangan. Selain itu, kondisi keuangan juga beransur-ansur membaik dan likuiditas global mulai berjalan kembali. Peran G20 tersebut telah memunculkan kesadaran bagi negara maju bahwa krisis tidak dapat ditangani tanpa melibatkan negara lain, sehingga dibutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasi permasalahan krisis keuangan global tersebut. Oke, cukup. Terima kasih untuk Saudara Bambang. Mohon sebentar, saya kembalikan dulu ke slide-nya. Oke, pada slide selanjutnya, yaitu slide penutup, saya persilakan kepada Saudara Marnes untuk hadir. Silakan. Oke, Saudara Febro, terima kasih. Sini saya akan menyampaikan kesimpulan dalam menangani kasus krisis ekonomi dunia saat ini, maka dibentuklah Forum G20 untuk membangun ulang perekonomian dunia dengan melibatkan negara maju demi menuju emerging economies market. Forum G20 dibentuk untuk menangani krisis ekonomi dengan cara yang terkoordinir, menjawab permasalahan global yang melakukan pendekatan multilateral baru. Indonesia sebagai negara yang terpilih menjadi pemimpin atau presiden di dalam forum G20 memiliki kesempatan kepada negara Indonesia untuk meningkatkan daya saing negara Asia Pasifik dan juga untuk mempromosikan kepentingan nasional negaranya. Indonesia juga telah berupaya untuk memenuhi komitmennya pada forum G20. Indonesia juga telah membuat penyesuaian dalam kebijakan nasional negaranya, termasuk di bidang fiskal dan perbankan untuk membentuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang dan juga berkelanjutan. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Saya hentikan berbagi saya dulu. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya untuk bisa memenuhi waktunya untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.